kedua, yang ketiga sekarang istri, yang ketiga, pacar ketiga jadi istri. Berarti kalau kembali ke kasih yang mula-mula ke pacar yang pertama gitu ya. Apakah seperti itu? Hah? Iya dong, kan kalimatnya begitu kan? Harus tunggal ke, harusnya kepada kasih, lakukan kepada kasih. Nanti bilangnya kasih yang mula-mula kembali ke pacar yang pertama, aduh, kacau gitu ya. Oke ya, teman-teman, jadi kita lihat kembali ke kasih yang mula-mula, kembali kepada kasih yang mula-mula, ngapain gitu. Ya, nah saya mau sharing aja hari ini karena pasti tulisannya kitab sucinya ada di situ. Karena sudah mana-mana PPD pesertanya nggak ada yang bawa kitab suci. Coba sekarang tanya, siapa yang bawa kitab suci? Ya, adanya HP suci katanya. Ya, HP suci udah nyari susah, gitu kan? Akhirnya saya kasih tulisan biasanya. Karena orang Katolik itu dengan kitab suci tidak familiar. Kacau nggak? Ya, kalau di lingkungan juga sama, pertemuan bulan kitab suci nggak bawa kitab suci. KKS doang bawanya. Ya, yang bawa kitab suci nggak bawa kacamata lagi. Ya, karena ayo kita buka Injil Lukas, bukannya dari depan, mana Lukas ya? Nah, ketemu gitu ya. Jadi pertemuannya berikutnya nggak bawa kitab sucinya. Ya, sekalinya bawa nggak pakai kacamata atasan gitu ya. Oke, ini temanya ini, tetapi tema ini mengacu ternyata tidak beda jauh ketika saya diminta untuk bulan kitab suci. Beberapa teman minta ngomong soal bulan kitab suci, tema-temanya, saya minta materinya, saya dapat materinya, ternyata tidak beda jauh dengan kita mengawali gitu ya. Jadi saya sharing ini mengawali, apa yang diawali sana, kembali pada sumber pembaru relasi dalam hidup. Kembali relasi di bangun lagi gitu ya. Biasanya mungkin kenapa ada relasi-relasi yang terputus atau relasi yang terganggu ya, kita kembali ke situ. Nah, tema-tema sebenarnya di bulan kitab suci sebenarnya bagus ya, karena banyak orang kecewa dengan dirinya, banyak ya, kenapa aku begini, kenapa macam-macam Pak, baik mengenai fisiknya, mengenai kekayaannya, kepandainya, banyak seperti itu. Nah, tema-tema itu mengajak kita berdamai dulu, membangun relasi dengan diri, mensyukuri dengan diri. Kalau orang bisa mensyukuri dengan diri sendiri, baru bisa keluar, betul? Relasi keluar dan seterusnya. Dan itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Ya, itu tema-tema itu. Maka sekarang temanya juga agak beda jauh ya. Saya ambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 menggambarkan tentang surat kepada jemaat di Efesus. Kalau di gereja-gereja non-Katolik rata-rata kitab Wahyu dikatakan sebagai kitab yang penuh ancaman, betul? Wah, mengerikan nih, mau kiamat, mau macam-macam itu. Tapi bagi gereja Katolik kitab Wahyu bukan seperti itu. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang membuat kita memprihatikan diri kita. Ya, kenapa begitu? Tetapi kitab Wahyu juga mengajak kepada kita suatu nasihat-nasihat yang bagus untuk kita ikuti supaya kita terhindar dari bencana. Dan bahkan di dalam kitab Wahyu banyak catatan-catatan yang bagus buat kita. Oh, kita memperoleh hadiah yang luar biasa. Amin. Hadiah dari Tuhan. Ya, sesuatu yang pernah hilang pada zaman manusia pertama harusnya dapatkan. Yaitu pohon kehidupan. Ya, teman-teman tahu kan ya, kita Perjanjian pohon kehidupan kan tinggalkan, betul? Ya, orang mau mencari pohon yang pengetahuan kan, tapi justru kecelakaan. Dan sekarang orang yang bertahan di dalam Tuhan akan memperoleh pohon kehidupan. Oke, nah saya bacaannya dari kitab Wahyu. Kita baca bersama-sama dulu ya, supaya nanti kita lihat kenapa kami ambil tema tadi. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada para jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki undian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar dari orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta.
dan engkau tetap sabar dan dan menderita oleh karena namaku, dan dan engkau tidak mengenal lelah. Namun namun demikian, demikian aku mencela aku engkau mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki liangmu di tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacanya sederhana, kan? Suatu surat yang pendek kepada jemaat di Efesus, pada jemaat Karawaci. Ya. Betul dong? Ini kan surat pastoral buat setiap aja kan? Umat beriman. Ya, jadi sama surat ini juga buat kita, jemaat kita di Paroki Santo Agustin di sini ya. Oke. Apa yang ada di situ ada 4 poin sebenarnya. Pertama ada pujian, betul? Aku tahu segala perbuatanmu. Kita dipuji. Ya, luar biasa. Kedua, tapi dicela. Coba, sudah dipuji dicela. Kemudian dinasihati. Ya bagus kan? Tapi banyak sekali orang-orang mencela. Habis itu nggak ngomong apa, betul? Ngomeli doang, betul? Nggak ada solusi, nggak ada nasihat. Sudah, akhirnya dia yang diomongin akhirnya apa ini? Musuhan, betul? Ya, benci sama kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ya, ketika menegur orang dikasih jawaban ya supaya melakukannya. Dan akhirnya dikasih hadiah. Ya, ini jadi ada sesuatu apa yang di dalam diri kita. Kenapa kita dipuji? Tapi kok sekaligus kita dicela, tapi juga dikasih nasihat. Ya, tapi kemudian kalau pernah dikasih hadiah. Nah, ini mau menggambarkan semua ke arah pertobatan. Ya, teman-teman ya, ke arah pertobatan kembali kepada kasih semula. Nah, ini tema sendiri ya. Dan kalau tadi tulisan kembali ke kasih mula-mula, ke kasih. Jadi kita kembali ke kasih cinta pertama ya. Oke, ya, jadi hal itu. Nah, sekarang saya mulai dari pertama. Kenapa dipuji? Kalimatnya jelas sekali. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang disebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi pada saat ini jemaat dipuji. Karena Pak, jemaatnya luar biasa. Dia bisa melawan hal-hal yang jahat, bertahan dengan godaan-godaan, bertahan juga bisa melawan orang-orang penipu. Ya, yang orang rasul ternyata bukan rasul, dan jemaat ini bisa menilai orang-orang yang berbuat yang tidak. Ya, diromong, diapain, tapi tetap dia bisa bertahan. Ya, sampai detik itu dia masih bekerja, masih melayani Tuhan dengan banyak cara. Ya, ini kan gambarnya seperti itu kan? Masih dipuji luar biasa. Ya, bagus kan pekerjaannya, perbuatannya? Cuma kayak gini pekerjaannya kan bagus sekali, betul nggak? Sudah sabar, menderita pun juga oke, ya. Tapi kembali dia dicela. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang. Nah, teman-teman, lalu loh, tadi sudah bekerja, udah pelayanan melakukan hal yang bagus, tiba-tiba dicela. Dicela kenapa? Karena meninggalkan kasih yang semula. Nanti pertanyaannya, kasih yang semula apa? Ditinggalkan. Bukan kasih yang semula ya. Nah, teman-teman bisa tahu kan, kalau di dalam kita puji di dalam 1 Korintus 13 tentang kata kasih. Betul? Kasih itu apa? Sabar, hati, bertobat, tidak mementingkan diri sendiri, betul? Ya, menutupi kesalahan orang, betul? Rela menanggung, percaya segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. Nah, itu sebenarnya yang ditinggalkan oleh jemaat Efesus.
Oh pelayannya kok bagus kok, masih melayani kok bagus, tapi kok dicela meninggalkan kasih. Jangan-jangan kita melayani tetapi meninggalkan kasih yang semula. Salah satu misalkan mementingkan diri sendiri. Ya, dulu ketika awal-awal pelayanan tidak mementingkan diri sendiri, tapi sekarang kita melayani tetapi untuk kepentingan. Nah, ini yang Tuhan bilang, engkau telah meninggalkan kasih yang ya, kau harus tinggalkan itu dan kembali ke kasih yang mula. Ya, kalimatnya begitu kan? Ya, sebab itu yang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kalau kita meninggalkan kasih yang mula itu, meskipun melayani tetap dalam karya-karyanya. Kalau kasih yang mula-mula itu ditinggalkan, tapak dalamnya kita sudah jatuh. Nanti kita akan bisa lihat kasih yang mula-mula sebenarnya apa sih? Ya tadi kesabaran dan sebagainya seterusnya itu tinggalkan. Tapi tetap melayani, aneh kan? Bisa nggak kayak gitu? Nanti kita lihat dari ceritanya, ya. Sebenarnya apa yang bisa? Nah, kita nasihatin karena meninggalkan seperti itu, engkau sudah terlalu dalam. Meninggalkan itu Tuhan kasih ajudan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ya, temanya jadi kan bertobat kan? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dilakukan semula itu pelayanan dengan kasih, betul? Karena banyak pelayanan tanpa kasih. Nah, itu persoalannya. Jadi pertama-tama orang bekerja, melayani, bekerja dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam komunitas. Pelayanan awal-awal adalah pelayanan yang komunitas. Ya, benar-benar kita bertindak benar, ya. Dan itu ditinggalkan. Maka Tuhan katakan bertobatlah, lakukan lagi kasih yang semula sudah kau lakukan. Ya, meskipun bagus sekarang, tapi kau meninggalkan kasih. Ya, bertobatlah. Ya, makanya kan jelas ya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Jika kau tidak bertobat. Kalau tadi dia menerang dan sebagainya, kalau kau itu tidak bertobat, kaki dia diambil, dia itu akan mati. Betul? Maka yang ada apa? Kegelapan. Ya, ini hati-hati. Kalau tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, kalau kau tidak bertobat, Tuhan katakan, hati-hati. Ya, kau akan dapat kegelapan. Ya, karena dianya diambil. Oke. Tetapi kita akan belajar kenapa kita diuji kemudian dicela. Nah, kita bayangkan sekarang dalam kehidupan kita yang nyata, bagaimana kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Ya, masih bekerja sekarang? Berapa tahun kita bekerja di tempat yang kita kerja sekarang? Kalau yang masih kerja, ya sudah berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun, 28 tahun, ada yang 30 tahun, 36 tahun, luar biasa. Ya, berarti sekarang masih bekerja kan? Betul? Luar biasa bekerja. Nanti bayangkan pekerjaan kita. Ya. Dalam keluarga, siapa yang sudah berkeluarga 25 tahun ke atas? Banyak? 40 tahun ke atas? Ada? Oh ada. Lihat ya, ada yang 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, yang mungkin ada 10 tahunan, betul? Ya, bayangkan, sekarang masih tetap di dalam keluarga, betul? Masih melayani istri, melayani suami, betul? Melayani anak-anak, masih betul? Ya, betul kan? Ya, oke. Yang ketiga, dalam pelayanan. Siapa yang sudah mulai dalam pelayanan, khususnya mungkin di persekutuan atau di gereja? Ada yang sudah 25 tahun? Ada, luar biasa. Ada 25 tahun. Kalau di PD ada? Tapi paling nggak sekarang kan hadir, betul? Kehadiran teman Bapak Ibu di sini itu sudah pelayanan. Ya, sudah melayani. Meskipun ada yang ngomong, Pak, saya kan cuma datang duduk dengan pulang melayani apa katanya. Ada loh, saya komunitas kayak gitu. Ya,
saya di dua komunitas lansia. Ya, besok aku di lansia lagi. Besok lagi komunitas lansia. Temanya apa? Ya, sampai kapan kita melayani? Sampai kapan kita bekerja? Ya, di komunitas yang lain ada yang nanya, saya bagaimana saya melayani? Saya sudah sepuh, tenaga saya sudah apa? Tapi saya cuma datang ujung-ujung duduk, dengerin orang ngomong, kemudian pulang, Pak. Masa aku itu disebut pelayanan? Saya bilang, Ibu, Bapak yang seperti itu sudah melayani. Kaget dia. Bagaimana melayani kalau saya datang duduk dengan pulang kok? Saya tidak lakukan apa-apa. Teman-teman, ketika datang duduk dengar pulang itu sudah melayani. Bagaimana itu sudah melayani? Iyalah, coba teman-teman yang datang duduk dengar, misalkan ini semua datang duduk dengar pulang, betul? Dan gak hadir di sini apa itu? Tim yang sudah siap, musik sudah siap, WM sudah siap, warta sudah siap, gak ada yang hadir. Tahu maksudnya ya? Jadi ngapain kita? Ada semangat? Ya. Jadi ketika teman-teman datang duduk dengar sudah melayani. Ya. Nah, sekarang dari 3 hal tadi, ya, kalau ngomong mana yang lebih penting, pelayanan, pekerjaan atau keluarga, buat saya 3 itu penting ya. Teman-teman jangan belajar cuma 1, 2. Oh, saya pokoknya pelayanan. Lo anak sakit di rumah pelayanan. Ya, mau bela keluarga, betul? Ada juga orang yang pokoknya kerja. Ya, anak sakit pokoknya kerja. Ya, saya mau pokoknya kerja. Nah, memangnya kalau kesalahan dari kerjaan, betul ya? Ya, banyak hal yang seperti itu, tapi saya kajak 3-3-nya penting. Ya, dan 3-3-nya kalau digambarkan yang tadi, teman-teman masih melakukan pekerjaan pelayanan di dalam keluarga, pekerjaan atau pelayanan sendiri. Masih luar biasa. Tetapi di dalam bacaan yang tadi yang diperingatkan apa? Engkau tetap datang melayani dalam pekerjaan dan keluarga luar biasa. Tetapi kalau engkau meninggalkan kasih yang semula, hati-hati. Apa itu kasih yang semula yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Sekarang tadi ada yang bekerja sampai 30 tahun yang lalu, 30 tahun lebih, ya. Oke. Teman bayangkan ketika kita pertama kali kerja di tempat itu ngapain? Jam kerja jam berapa? Jam 9 sampai jam 5, betul? Ketika pertama kali kerja ngapain? Datang jam berapa? Jam 8 udah datang, luar biasa, betul nggak? Ya? Pulang jam berapa? Jam 6, luar biasa. Itu kan kasih yang semula, betul nggak? Betul? Mau membela kantor, membela yang mau jujur, mau apa, betul? Luar biasa, itu kasih. Tapi setelah sekian tahun kerja, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apalagi 35 tahun tadi, masih datang jam 8? Jam 11. Masih luar biasa, betul? Betul? Pulang jam 6 masih luar biasa. Cuma numpang absen. Tapi kalau ini ditinggalkan, teman-teman sudah meninggalkan kasih yang betul? Ya. Apalagi mulai merongrong, betul? Sedikit ngambil tinta, ngambil ballpoint buat di rumah, betul? Ambil kertas tengah rim, ya. Padahal awal kerja kan mau bela kantor, betul? Termasuk yang gaya negeri kan ada janji-janji kan, sumpah-sumpah, betul? Ya, awalnya begitu luar biasa, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun udah mikir-mikir, betul? Mikir-mikir apa? Berbuat curang. Ya, sudah 5 tahun, 10 tahun begitu diomelin bos, udah selama ini lapas itu dan sebagainya, ngomong macam-macam. Mulai benaknya apa? Niat-niat jahat, betul? Tapi kerja masih tetap, betul nggak? Ya, melayani pelanggan masih, ya, masih tetap. Tapi meninggalkan kasih yang semula, hati-hati. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana dengan keluarga? Teman-teman, waktu kita berkeluarga sebagai suami istri,
bagaimana kita sebagai suami istri pengantin baru. Wih, dunia milik berdua, betul? Betul? Ya? Ketika kita boncengan naik motor, betul? Kita pakai dulu. Saya udah pulang, udah duduk, betul nggak? Ya, kalau pakai mobil kayak gitu, ayo masuk saya. Pertama, betul? Ya, tapi setelah 5, 10 tahun, 15 tahun berkali masih begitu? Enggak. Buka sendiri. Hati-hati. Ya. Naik motor udah 15 tahun, 20 tahun berkali, ayo cepet dong. Pintu di mobil langsung keprek-keprek, ayo. Ngobrol keren pintu, betul? Hati-hati. Ya. Bagaimana waktu perkahwinan pertama kita dengan mertua kita? Hah? Wih, luar biasa. Masih bawain bandeng, betul? Martabak manis. Tapi setelah 10-15 tahun perkawinan ya, masih kayak gitu tidak? Boro-boro, betul? Ya. Pada waktu 1-2 tahun, Mam, tinggal ya di sini ya, temenin aku, betul? Ya setelah 15 tahun perkawinan, 20 tahun perkawinan, mamanya tinggal di situ ngomong sama adik sama istrinya, mamamu kapan pulang sih? Ya, itu artinya meninggal kasih yang waktu punya anak pertama ngapain? Wah, luar biasa. Apa-apa anak pokoknya luar biasa kasih kita mengebuk keluar semua, betul? Yang namanya sabar, betul? Ya, tidak memberikan diri sendiri, betul? Semuanya untuk anak diri kita, betul? Tapi setelah 15, 10, 20 tahun anak pada sendiri ngapain? Nyomelin. Betul? Ini yang kita tinggalkan kasih yang semula. Kakak adik, ketika sebagai seorang kakak, kemudian ada adiknya. Ngapain? Waktu kecil. Wah, bukunya ampun, betul? Di sekolah adiknya dibully langsung bela, betul? Tapi setelah sekian tahun kita udah pada berkeluarga ngapain? Masih begitu? Bersaing, betul? Momen-momenan, gitu ya? Ini namanya peninggalan kasih yang dalam pelayanan bagaimana? Wow, ketika diajak jadi tim masuk pelayanan luar biasa, kapan latihan? Ya, wah langsung datang latihannya, betul? Waktu SPD, wah gila, senang sekali ini jam berapa? Jam 7 gitu ya. Datang setengah 7 siang. Ikut pelayanan, ikut gereja, baru dan sebagainya. Waktu luar biasa pelayanan ataupun yang tapi setelah 10 tahun, 15 tahun dalam pelayanan, apakah masih seperti itu? Ketika pertama kali join dengan pelayanan sama teman-teman pelayanan, rasanya rukun banget, baik, semua, betul? Tapi setelah bersama-sama 10-15 tahun, 20 tahun dalam pelayanan ngapain? Masih seperti yang semula? Sudah mulai sindir-sindiran, sikut-sikutan, ya, buli-bulian, geng-gengan, betul? Itu namanya meninggalkan kasih yang teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam kelakuan perbuatan kita, ya, kita nggak sadar, ya, bahwa kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Ya, maka saya kasihkan, apakah engkau telah meninggalkan kasih yang semula itu? Di dalam kitab suci ada cerita yang sama, lebih mengerikan, meninggalkan kasih yang semula. Apa itu? Ini ceritanya. Ibu bapak teman-teman sudah pernah dengar cerita anak yang sulung, betul? Betul? Betul. Anak yang sulung. Ya, sebagai kakak sama adik kan harusnya rukun, betul nggak? Adiknya jauh kan harusnya tolong, betul? Apalagi balik lagi gitu, ya. Tetapi yang terjadi dengan si sulung ini, ya. Meskipun dia masih bersama dengan berkat bapak, berkat orang tua, mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari keluarga itu oleh orang tuanya, ya. Tetapi dalam benak pikirannya, ya, sama dalam kerjaan,
Ada yang seperti itu setelah sekian tahun boleh pekerjaan bersaing sama teman-teman karyawan yang lain, betul? Bahkan ada menjerumuskan, memfitnah dan sebagainya. Dalam keluarga juga sama, dalam pelayanan juga sama. Persis si sulung ini. Apa yang kata si sulung? Coba teman saya lihat ya. Ketika dia melihat adiknya dibalikin lagi, sudah dipulihkan lagi dalam kehidupannya, ya. Tapi teman suatu saat teman bisa baca cerita kisah itu. Banyak orang berpikiran si bungsu itu jelek, brengsek, betul kan? Selama ini teman-teman kalau lihat si sulung si bungsu, Bapak berikan harta yang menjadi bagianku, kalimat jahat atau tidak itu? Jahat atau tidak? Jahatnya di mana? Ya, minta harta. Teman-teman baca sekali lagi, perhatikan, si bungsu ini tidak minta warisan. Kalau minta warisan mendoakan bapaknya cepat mati, itu keliru sekali. Kamu bisa lihat situ. Bapak berilah harta yang menjadi bagian harta mereka. Mereka berarti bukan harta Bapak, tapi harta bersama yang menjadi bagianku. Kalimatnya seperti itu. Dan selanjutnya itu si bungsu ternyata jauh lebih luar biasa. Kita tiru perangai. Cuma selama ini kan kita pikirnya jahat ya, betul kan? Orang jahat yang bertobat, betul ya. Memang ada yang gak bagusnya. Meninggalkan bapaknya itu yang tidak bagusnya. Hidup berfoya-foya itu gak bagus. Tapi jangan salah. Akibatnya dia tanggung sendiri. Yang dihabiskan hartanya sendiri. Gak nyalain orang. Hidupnya dari jaga babi itu luar biasa. Aku ditiru. Kalau supaya si anak seorang penglompok, ya, kemudian bangkrut, dia tidak tarik kepada bapak. Bapak kita modal lagi dong, betul nggak? Sekarang kan begitu, betul? Ya, tapi si bungsu tadi tidak sedikit. Aku bekerja menjadi caring pun, penjaga babi pun. Ketika menjaga babi pun, teman-teman bisa lihat perangai si bungsu yang luar biasa. Ketika dia lapar, ya, apa dia? Mau makan apa? Mau makan apa seperti betul? Tapi makan ngapain dia? Minta, teman-teman. Kata minta di situ mau menggambarkan karakter si bungsu yang luar biasa. Namanya makanin babi, betul kan? Tinggal ini, dia lapar dia blok, betul? Tapi dia tidak lakukan itu. Dia minta, tapi tidak ada yang memberi. Luar biasa. Coba, teman-teman bisa lihat kan karakter si bungsu ternyata begitu. Oh, selama ini banyak orang bilang jahat, jelek dan sebagainya. Ya, itu. Nah, tetapi si sulung tengah kita nggak pernah diperhatikan. Dan diperhatikan pertobatannya si bungsu, betul? Perhatikan, kita banyak seperti orang yang sulung ini. Dalam keluarga, dalam komunitas pekerjaan bisa seperti sulung ini. Apa yang katakan sulung ini? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku minta Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk sukacita dengan sahabat-sahabat. Ya, banyak orang seperti ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan Allah telah melayani engkau sekian lama. Ya, ini terjadi. Kenapa kau sekarang kasih si bungsu balik lagi, dikasih berkat lagi dan sebagainya? Ya, dalam keluarga juga sama kan? Ketika ada orang tua yang memberikan kepada anaknya yang sedang terpuruk, poros, macam-macam gitu. Dalam pelayanan juga sama, di dalam komunitas pelayanan sama juga. Ya, saya pelayanan dalam prodiakon ada yang senior prodiakon kita. Ketika terpuruk sakit itu mau memegang luar biasa. Dan prodiakon saya pernah diminta ngomong sama teman-teman, tapi sama itu saya kasih bersukacitalah dan bersukacitalah, berdoalah dan bersyukurlah. Saya ngomong gitu. Saya pergi ngomong istrinya, kamu pengen tolong aku bersyukur, memangnya aku. Padahal dia prodiakon loh. Ya, kan dalam nasihat ngomongnya, Bapak sama aja ketika Bapak itu kasih komuni ke orang sakit.
sakit, jangan ngomongnya. Sekarang apa itu bapak ya? Bersyukurlah, betul ya? Saya ngomelin. Ya, kenapa? Merasa sudah kaya ini banyak hal, buat harusnya akan dekat, ya, jangan sakit, jangan menderita dan sebagainya. Sisi suruh, ya, bertahun-tahun aku telah melayani Bapak. Maka tadi saya bilang, surat Efesus, engkau masih bekerja sampai sekarang, betul? Engkau bisa tahan dengan banyak hal, godaan dan sebagainya, luar biasa. Tapi kalau engkau meninggalkan kasih semula, hati-hati. Dan disuruh begitu juga. Dulu ketika bersama dengan anak adik-adiknya masih bagus, betul? Ya, ini bareng kan? Oke. Dengan Pak Fajar juga pun bagus kan? Tidak banyak momen. Tapi ketika ada kejadian orang yang dapat dekat menggiri dia, ya, apa yang dikatakan berikutnya? Teman-teman ini katakan berikutnya penelitian ini. Ya, dalam komunitas keluarga pelayanan pekerjaan itu bisa seperti ini. Ya, dikatakan. Tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta air bapak, ya, seolah-olah si sulung itu memboroskan kekayaan bapak. Coba, menuduh kan? Namanya fitnah kan? Betul enggak? Padahal si bungsu memboroskan harta siapa? Haknya dia, betul enggak? Bukan haknya bapaknya, haknya dia. Ya, enggak, ya. Ketika ngiri dan sebagainya itu mulai memfitnah dia enggak. Memboroskan harta bapak, padahal bapak hartanya sendiri, betul enggak? Ya, Bapak Ibu teman-teman baca itu dalam berita tadi. Ya. Berikutnya katakannya lagi apa ya? Menguruskan harta kain bapak bersama dengan pelacur-pelacur, coba kacau. Ya. Jadi sudah membuat hal-hal yang ini dalam kantor, dalam keluarga, dalam pelayanan bisa saja terjadi seperti itu. Jika ada orang tertentu melakukan hal tertentu dan sebagainya, dari pernah mulai percaya macam-macam, menuduh macam-macam, bahkan memfitnah. Si bungsu hidup berfoya-foya menghabiskan hartanya. Apakah dengan foya-foya harus pelacur-pelacur? Belum tentu, betul? Anak-anak kita kadang-kadang main apa itu? Main game dan sebagainya, nggak bisa kan itu sama cewek-cewek, betul nggak? Ya, kita nggak tahu berfoya-foya seperti apa yang dilakukan oleh si bungsu. Ya jangan ngomong tuduh yang nggak tahu, kemudian seolah-olah tahu dia main dengan pelacur-pelacur, betul? Itu tuduhan, itu fitnah yang luar biasa. Nah, di dalam komunitas kita juga sama. Ya, banyak hal pekerjaan perbuatan teman-teman yang kita tahu kan makin dekat, kan makin kecium baunya, betul nggak? Ya, itu sebagai senjata untuk menyingkirkan, mencibirkan dan sebagainya. Di kantor juga sama. Ya, ketika ada hal tertentu karyawan yang kita tahu dekat mulai harus berlapor, bos, ini begitu dan sebagainya. Ya, padahal belum tentu dia melakukan yang jelek. Dalam komunitas juga bisa sama seperti itu. Termasuk dengan paroki dan sebagainya ya. Saya di paroki juga sama. Banyak hal pertentangan di dalam paroki ketika tahu kenal ini makin dekat ya, termasuk dengan pastornya dan sebagainya. Ya, saya katakan orang yang comel tidak bisa diem kalau tidak sesuai dengan SOP. Termasuk namanya dengan pastor paroki yang juga bisa diterima, bisa ribut. Sama Rianto mungkin pernah juga ya. Saya di Pinang itu, di Targi itu debat sama Romo, sama DP gitu ya, orang pada waktu itu sampai dibimbing kok ternyata. Tapi ada kebenaran yang saya tahankan di sini. Ya, saya bela teman-teman yang ditarik. Tapi ada banyak hal. Ya. Tetapi jangan di luar dari ajaknya, gitu ya. Itu begini begitu, ya. Ya, itu jadi. Nggak perlu, gitu ya. Kita terima di sini ya sudah. Saya tetap dalam hal ini tahun taatan. Apa kata bos? Ya sudahlah. Orang saya ngangkat dia, tapi aku lewat dia, betul nggak? Nah, sekarang banyak di paroki kami juga ada yang seperti itu. Bahkan somasi, surat dan sebagainya, itu mesti sampai disuruh. Ya, ketika tidak sesuai dengan hatinya, mulai bikin ulah, betul nggak? Di dalam komunitas tidak sesuai dengan diri kita, orang ini orang itu mulai di macam-macam ini. Si sulung ini. Ya, kita apakah seperti itu? Ya, nah, teman-teman dari pihak Tuhan, ini si sulung. Ya, jadi melakukan hal seperti itu.
jelas meninggalkan kasih yang semula. Betul? Apa tadi kita masih kecil-kecil, kakak adik rasanya apa ya? Dukun kan, betul kan? Sehingga setelah kita jadi suami istri pada menikah, bagaimana dengan anak-anak kita? Dengan anak-anak, relasi kita dengan saudara-saudara kita. Ya, jangan meninggalkan kasih yang semula. Betul? Itu yang terjadi keluarga kerjaan pelayan. Oke, nah ini narasi si bungsu ketika dia melakukan suatu kesalahan yang notabene sebenarnya dia sudah terima, betul ini buat pertobatan bagus, ya. Tapi pertobatan bukan dalam arti kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan dia adalah meninggalkan bapaknya. Oh dia melakukan hal-hal tertentu itu bukan sesuatu kejahatan, betul. Tapi yang bagus adalah dia meninggalkan bapak. Yang harusnya bisa bersama-sama. Soalnya karena bapak ngomong apa milikku adalah milikmu, betul? Ya berarti milik bersama. Oke, apa yang dikatakan si bungsu ini yang disebut buat saya adalah bertobat dan silih. Ya, bertobat bukan hanya sudah damai, tetapi juga membayar atas apa yang sudah ditinggalkan. Ya, katakan begini, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadi ketika dia kembali ke Bapak, tidak mau menjadi status anak Bapak lagi. Aku layaklah jadi pembantu pun tidak apa-apa. Karena aku sudah melakukan kesalahan. Artinya dia membuat silih, dia lebih rendahin lagi. Nah, cerita yang ini sama dengan cerita Sakeus pemungut cukai. Ya, ketika dia bertobat, diterima oleh Tuhan, dipulihkan relasi sebagai anak Abraham, apa yang dilakukan? Dia mengatakan setengah dari hartaku aku bagi kepada orang miskin. Itu sebagai tanda pertobatannya dia. Oke, setengah. Karena kepala pemungut cukai, orang pada bilang dia pasti kelapas, pasti maksa, pasti dia jelas kepala pemungut cukai, betul? Ya, pasti ngambil harus lebih besar supaya dia untung dari konsesinya. Betul? Tetapi kalimat berikutnya oleh Sakeus itu namanya silih. Apa itu? Sekiranya ada orang yang pernah aku rugikan, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Teman-teman, kalau dikembalikan 4 kali lipat, coba bayangkan ya, bayangkan aja. Kekayaan Sakeus itu berapa persen dari kekayaannya dari perampas? Ya, Sakeus kan orang kaya, betul? Semakin kaya dan semakin kaya, kekayaan itu dari perampas itu berapa persen? 20%, 50%, aku anggap aja 20% lah, karena dia memang orang kaya ya, 20% dari merampas itu 20%. Bayangkan dia katakan separuh dari harta aku bagikan orang miskin, berarti dia tinggal 50%, betul? Separuh. Nah, ketika 20% orang yang aku rampas itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Uangnya cukup nggak? Uangnya cukup nggak? Ya nggak cukup, betul? Ketika nggak cukup itu, dia punya konsekuensi apa? Di penjara, karena harus kembalikan nggak ada duitnya, betul nggak? Ini namanya silih. Nah, si bungsu juga sama. Aku jangan dipulihkan jadi anak bapak aja deh, tapi aku kasih jadi pembantu pun, jadi orang bahan pun tidak apa. Ya, ini namanya silih. Ya, jadi teman-teman, ketika kita melakukan kasih kemudian kita tinggalkan, bagaimana kita kembali kasih yang semula? Tobokin. Ya, misalkan ketika saya bermusuhan dengan seseorang, sebelum bermusuhan, misalkan saya sama Pak Joni, ya, setiap minggu saya makan bareng, setiap minggu, ya, selama ini setiap minggu makan bareng. Tapi karena suatu hal saya kesal sama Pak Joni, bukan sesuatu yang bikin aku kesal, akhirnya musuhan, ya, musuhan, tidak berrelasi lagi. Dan berlangsung selama mungkin 3 tahun misalkan. Nah, setelah 3 tahun ada kesadaran baru. Selama ini ternyata aku salah ya. Aku kayaknya gak bener ya waktu itu ya. Aku meninggalin Pak Joni gak bener ya. Ya sudah, aku berdamai aja. Ya, kesadaran baru. Aku mau relasi baru dengan Pak Joni. Ketika berrelasi dengan Pak Joni, sudah damai, udah ampun, minta maaf dan sebagainya. Relasi baru ya. Tetapi ini baru dipulihkan. Nah, silihnya di mana? Silihnya adalah kalau tadi pertemuan setiap minggu yang selama 3 tahun hilang, aku harus pertemuannya seminggu 2 kali. Nah, maksudnya ya,
harus diintensifkan lagi. Itu namanya siling. Sakius juga sama. Nah, ketika beramal dikembalikan lebih banyak lagi. Si bungsu juga sama. Ketika meninggalkan benar, dia balik lagi dengan lebih berat lagi tambahan. Ya, itu namanya siling. Ya, jadi teman-teman, kalau kita dalam relasi teman-teman yang ketika kita bangun sudah maaf, tapi bukan cuek-cuek kayak gini dari maaf, enggak. Kita mulai relasinya lebih intens lagi. Yang lama hilang harus dikembalikan lagi. Itu namanya siling. Ya, jadi teman-teman, diajak seperti itu. Nah, jadi pertanyaan buat kita, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Nah, apa itu tadi? Ya, kalau dulu pacaran, ngatain baru, lagi ngeteh, dapur kopiah. Kalau dulu aku pacaran ngatain baru, apa mang yang sakit, apa yang luka, betul nggak? Betul? 15 tahun perkawinan itu lagi ngeteh apa kopiah. Apa yang pecah gitu kan? Ya, jadi relasi kita yang lama kembali lagi. Ya, kemesraan kita yang lama kembali lagi. Ya, itu dalam keluarga. Dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, ya, dengan mertua kita, ipar kita sama. Bayangkan ketika semula kita mau kenal. Teman-teman di dalam relasi, dalam persekutuan juga sama. Ketika pertama kali mulai join, bagaimana hati kita, bagaimana niat pelayanan kita, ya, apa yang kita lakukan pada awal. Pertemanan juga sama, ya, ketika mulai bersahabat, saling tidak ada rasa curiga, betul? Ya, kita tahu. Tapi setelah sekian lama, kalau ada rasa curiga, permusuhan, baliklah seperti yang semula. Ya, ini diajak. Oke, nah, jadi pertobatan itu penyesalan dengan pemulihan. Jadi bukan dari sudah menyesal gitu ya, tapi ada aksinya, ada aksi. Kembali kepada kasih yang mula-mula, itu adalah pertobatan yang disertai dengan aksi. Jadi bukan apa-apa sudah ya selesai, bukan. Pasti ada harus melakukannya lebih intens lagi. Ya, itu pemulihan. Nah, karena Pak, dengan pertobatan relasi yang baru termasuk nanti dalam dari kasus ya, itu memberi kesembuhan kepada diri sendiri, jasmani dan rohani kita. Jadi kalau orang yang dalam relasi yang baru meninggalkan sebuah, sebenarnya hatinya itu sakit. Maka dia suka ngomel, suka orang, suka cemburu, memfitnah dan sebagainya, itu sakit. Ya, tapi ketika pemulihan terjadi, dia merasa sekarang saya tidak berdamai lagi. Ya, memberi kebebasan, ketegaan, keterikatan atas dosa dan kesalahan. Pemulihan, ya, memberikan sukacita, kegembiraan dan rasa syukur. Nah, itu digambarkan dengan banyak cerita, ungkapannya Sakius disuruh, ya, dan memberi relasi baru, kasih terhadap diri sendiri, Tuhan dan sesama. Itu pertobatan, pemulihan relasi. Nah, ini yang tadi saya singgung dan kita singgung perkara ini. Nah, terakhir, barang siapa menang, ia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Dan cita-cita sudah hidup dan diberikan, relasi yang diberikan. Ya, jadi teman-teman, ini yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini. Ya, kembali kepada kasihnya. Ya, saudara kita semua dalam relasi kita, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, kembali kepada seperti itu. Ya. Oke, nasihat terakhir. Ini puisi, ya, karena kita suka kadang bukuin orang, betul? Ya, kita belajar untuk bacaan ini sudah ada tulisannya bagus sekali. Jadi saya pakai dulu ketika saya lulus KPI, khusus pendidikan cuma 3 tahun, saya pakai ini sebagai penjabaran dalam satu tahun. Karena orang kan harus lulus KPKS, lulus KPI, wah rasanya ingin mengubah banyak dunia, betul? Ya, lulus SDR, wah udah ini CAP, wah mas-mas ingin merubah orang semua seperti kehendak kita. Wah, aku sudah ikut pelayanan, sudah betul pelayanan, ingin merubah orang semuanya. Hati-hati. Ini nasihat buat kita yang bagus buat kita semua. Ya, apa itu? Tapi aku masih muda dan kuat. Setelah selesai menuntut ilmu, SLDR, dan sebagainya, ya,
pada saat dia anak udah mantep lah ikut pendidikan kitab suci dan lainnya. Ku baktikan kemampuanku dan tenagaku untuk manusia. Aku berupaya mengubah dunia dan langsung menggebrak dunia. Terus dan terus tetapi dunia tidak berubah. Aku memperkecil jangkauan upayaku hanya pada negeriku saja, tetapi sama saja negeriku tidak berubah. Dan umurku semakin bertambah dan aku semakin lemah. Terus dan terus hanya pada masyarakatku saja, tetapi sama juga masyarakatku tidak berubah. Kini jangkauan makin kecil hanya pada lingkunganku saja. Hasilnya sama saja, lingkunganku tiada berubah. Akhirnya hanya ada keluargaku sendiri yang berubah seluruh isi keluarga kita. Ternyata sia-sia juga, ya, keluargaku tiada berubah. Dan umurku semakin bertambah tua dan aku semakin lemah. Ini kan ide-ide orang yang baru dapat ilmu, dapat apa, ingin berubah banyak orang, betul. Saya sudah hidup baru, udah ingin berubah orang. Seolah-olah semua orang pada salah. Hanya aku yang bisa berubah orang. Nah, ini saja. Dalam masa tua aku ini, setelah tua gitu kan, udah bisa ngapa-ngapain ini. Ceritanya dia sudah ngapa-ngapain ini, ngomong terakhir ini di kursi roda atau tempat tidur. Ya. Dalam masa tua aku ini, setelah merenungkan perjalanan hidupku, baru aku menyadari pada kebodohanku dahulu. Coba kalau dahulu aku mulai dari diri sendiri untuk berubah, keluargaku pasti berubah, dan keluarga lain pun ikut berubah. Keluarga-keluarga lain dalam lingkungan berubah, lingkunganku pun dapat berubah. Lingkungan-lingkungan lain dalam masyarakat berubah, masyarakatku pun dapat berubah. Masyarakat lain dalam negeri berubah, negeriku pun dapat ikut berubah. Demikianlah maka dunia pun akan dapat berubah. Mulai dari siapa? Sendiri. Ya, anak-anakku, aku hanya ingatkan saja, jangan sampai kau terlambat menyadari hal ini, khusus dalam dunia kita sekarang ini. Bertobatlah dahulu dari dirimu sendiri. Berubahlah mulai dari dirimu sendiri sebelum engkau ingin mempertobatkan orang lain. Doaku, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Demikian Bapak Ibu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita kembali kepada kasih yang sempurna. Karena itu indah. Semoga bisa terlaksana. Tuhan berkati.